nama saya Yuda Pamungkas, selaku dari pemilik usaha Pisang Kemul by Putra Ragil di Jogja. Jadi awalnya Pisang Kemul itu berdiri tahun 2019 akhir tahun sebelum Corona ya dulu. Corona kan masuk awal tahun 2020. Jadi saya hampir persis awal sebelum masuk Corona itu coba merintis usaha. Ya dulu idenya sih sebenarnya usaha kecil-kecilan aja untuk nyari penghasilan tambahan dan sampingan seperti itu. Cuman alhamdulillah respon pasarnya bagus, potensi untuk dikembangkannya ada. Akhirnya ya sampai saat ini 2024 usahanya jadi usaha utama, pekerjaan utama saya, penghasilan utama saya, dan ya jalan rezekinya di sini ternyata seperti itu. Pisang Kemul ya dulu idenya jadi di tahun 2018-19 dulu di Jogja, mungkin kalau jenengan pada tahu lagi viral ya usaha pisang keju gitu, dan dulu ada beberapa brand yang juga memiliki rasa yang enak, dan kebetulan saya pelanggannya juga gitu. Terus terinspirasi kenapa nggak buat usaha yang demikian rupa gitu, tapi dengan sedikit modifikasi ya terkait dari produknya dan namanya gitu. Kalau nama pisang keju biasanya nama itu kan pisang keju angka atau pisang keju nama siapa gitu, terlalu mainstream ya, sudah biasa. Terus kenapa nggak kepikiran kita kasih nama yang berbeda. Terus muncullah ide nama Kemul itu karena memang di produknya sendiri jadi pisang keju tapi kita kemuli tadi. Kemul itu dalam bahasa Jawa artinya selimut ya, jadi kayak diselimutin sama kremesnya itu tadi. Jadi muncul ide Pisang Kemul. Nah, dari nama itu sendiri juga kenapa kita cari yang beda dan yang unik lah, biar ya orang juga penasaran apa sih Pisang Kemul itu, kok belum pernah dengar gitu. Otomatis kan nanti pengen mencoba. Jadi ya dari nama memang kita cari yang unik lah, yang berbeda dari yang lain, dan terbukti memang belum pernah ada yang menggunakan itu untuk usaha jenis pisang goreng gitu. Untuk outlet kita ada 3 di Kota Gede, yang di Rumah, yang outlet utama kita. Kemudian yang kedua kita buka di Jalan Wahid Hasyim Condong Catur, dan yang terakhir outlet ketiga kita di Jalan Parangtritis KM 5. Dan mulai jam bukanya, operasionalnya mulai jam 1 siang sampai jam 9 malam. Itu semua outlet sama. Ya karena ini olahan jajanan yang unsur rasanya dominan manis ya. Jadi ya saya pikir untuk segmen pasarnya atau segmen usia terutama kalangan remaja ya, anak muda gitu. Cuman kalau untuk segmen pasar secara keseluruhan ya saya pikir bisa mencakup semua ya, karena untuk harga juga kita bukan di segmen yang atas gitu, masih bisa terjangkau lah gitu. Harga dan porsinya juga untuk bareng-bareng gitu masih, untuk sharing masih cocok gitu. Jadi ya secara usia kita bisa menjangkau semua juga, secara rasa juga, secara harga juga bisa untuk semua segmen seperti itu. Kalau untuk omset semua outlet gitu ya, gampangnya sih kalau saya menilai menghitungnya per hari ya, karena belum tentu sebulan itu kita bisa buka full juga, mesti ada liburnya, ada kendala mungkin di bahan baku yang terlambat atau gimana. Nah gampangnya kalau per hari itu rata-rata ya 9 sampai 11 juta gitu, untuk ketiga outlet itu. Saya sih spiritnya ingin menjadikan Pisang Kemul itu bisa dinikmati siapa saja dengan value-nya yang nggak terlalu tinggi ya, mungkin bisa dibilang tinggi, tapi kan hasil untuk porsi dan pisang yang didapatkan itu sesuai dengan harganya. Jadi value-nya sih bisa dinikmatin siapa saja, segala usia ya, dan segala golongan gitu, baik kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, semua bisa. Jadi untuk siapa saja.
Kalau di luar Jogja ya namanya rencana mungkin jangka panjang ya ada gitu. Cuman memang kita masih fokus untuk pengembangan di DIY lah istilahnya, di Jogja dulu, karena untuk permintaannya juga masih cukup tinggi dan kita masih di beberapa outlet kita masih kewalahan belum bisa melayani seluruhnya untuk pelanggan kita gitu. Jadi untuk jangka pendek ini ya mungkin buka beberapa outlet lagi di Jogja. Cuman kalau untuk ekspansi keluar kota mungkin ya jangka panjang. Karena itu membutuhkan manajemen yang kuat, membutuhkan persiapan yang besar. Gitu. Kecuali kita konsepnya franchise ya. Kalau dari awal Pisang Kemul memang saat ini belum ada kepikiran untuk franchise gitu. Jadi masih semuanya kita kelola sendiri. Harapannya sih ya semakin berkembang ya, utamanya semakin berkembang, outletnya mungkin semakin banyak bertambah. Dan yang kedua ya selalu pinginnya bisa selalu melayani pelanggan secara baik. Namanya usaha itu biasanya komplain, kesalahan human error dari kru dan lain-lain itu ya banyak ya, tapi gimana cara kita mengatasi manajemen komplain tadi, tetap gimana kita harus tetap bisa kasih pelayanan yang terbaik ke pelanggan kita. Itu aja sih.